Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam duit, semoga kita semua tetap kaya ilmu, kaya harta, dan kaya hati. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu buah materi tentang kepemimpinan dan juga pemuda, yaitu tentang manajemen kepemimpinan pemuda. Perkenalkan, saya adalah Syaifuddin Ibnu Mas'ud. Baik, kita mulai dari sini, yaitu dari pengertian dulu secara teori apa itu manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Mary Barkett Follett, seorang manajer atau pemimpin dalam usaha mencapai tujuannya dengan rangkaian berbagai cara yang kemudian dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di bawah bimbingannya. Ini pengertian manajemen. Ada juga yang mengatakan bahwasannya manajemen adalah merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari aktivitas, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi manusia dan alam. Ada juga yang mengatakan bahwasannya manajemen adalah merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Manajemen juga merupakan tindakan seni. Manajemen mempunyai unsur-unsur yang sering disebut dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan atau disingkatnya POAC atau POEC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian kalau kita sudah tahu apa itu manajemen, kita masuk ke pengertian organisasi. Menurut James D. Mooney mengatakan organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Bernard memberikan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, ini unsur-unsur dasar dalam sebuah organisasi. Dinamakan sebuah organisasi kalau ada unsur-unsur dasar atau meliputi unsur-unsur dasar yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah adanya tujuan bersama. Pastinya sebuah organisasi itu memiliki tujuan atau visi misi yang jelas adanya organisasi tersebut. Tujuannya jelas dan bersama. Karena di dalam organisasi lebih dari satu orang, satu atau dua orang atau lebih. Adanya kerjasama dua orang atau lebih. Nah, ini juga. Yang ketiga, adanya pembagian tugas. Di dalam organisasi pastinya ada yang namanya job description. Nah, itu pembagian tugas di dalam organisasi. Kalau tidak ada pembagian tugas, berarti bukan dalam ranah sebuah organisasi. Yang keempat, adanya kehendak untuk bekerja sama. Di dalam organisasi pastinya ada semangat bersama untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Nah, unsur-unsur struktur organisasi. Spesialisasi kegiatan. Jadi kegiatannya itu apa? Di dalam organisasi itu sudah dijelaskan, sudah dibuat dalam raker, biasanya rapat kerja dalam pembentukan program kegiatan atau program kerja. Kemudian adanya koordinasi kegiatan. Jadi di dalam sebuah organisasi pastinya ada kegiatan koordinasi antara satu orang dengan orang lain untuk membuat atau melaksanakan sebuah kegiatan. Kemudian ada standarisasi kegiatan. Jadi kegiatan yang diinginkan dan kegiatan yang memang dirasa berhasil itu yang seperti apa, ada standarisasinya di dalam organisasi tersebut. Jadi berbeda organisasi, beda standarisasi. Kemudian yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Nah, ini ada yang membuat keputusan melalui ketua atau melalui ketua bagian-bagian. Ukuran satuan kerja. Kemudian fungsi manajemen.
Yang tadi ada POAC, yaitu fungsi dari sebuah manajemen untuk merencanakan, untuk mengorganisasi, menggerakkan, dan mengawasi atau kontrol. Kemudian kita bahas satu persatu apa itu perencanaan. Nah, di dalam perencanaan maka ada beberapa hal yang harus kita siapkan atau kita jawab untuk merencanakan sebuah perencanaan, yaitu apa? Yang pertama yaitu what. Tentang apa tujuannya. Nah, kita merencanakan apa? Dan kita memiliki tujuan apa ke depannya untuk perencanaan yang sudah kita buat. Kemudian why, mengapa? Menjelaskan mengenai pemilihan tujuan. Kenapa kegiatan itu harus dijalankan? Kenapa harus kegiatan itu? Kemudian when, kapan, tentang waktunya dilaksanakan, tepatnya ini kapan. Kemudian where, tempatnya. Kemudian who, siapa, berarti pelaksananya siapa semua. Kemudian how, tentang teknis dan cara pencapaian tujuannya. Bagaimana acara ini atau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Nah, inilah tentang perencanaan. Kita harus mampu menjawab 6 pertanyaan, yaitu apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua adalah O atau organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah menentukan dan mengelompokkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan, memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengatur hubungan koordinasi antar setiap personalia atau pelaksana. Nah, inilah yang disebut dengan job desk atau setiap orang-orang yang ada di dalam organisasi itu punya tanggung jawab masing-masing dan diorganisir dan terorganisir. Oke. Dalam mencapai tujuan bersama ada tugas-tugasnya. Nah, ini kegiatan pengorganisasian meliputi langkah-langkah. Yang pertama adalah penentuan tujuan dengan jelas. Tujuannya harus jelas, kegiatannya apa dengan tujuan yang jelas. Kemudian departemen, pengelompokan pekerjaan. Nah, ini masuk di departemen mana? Jadi jelas di dalam program kerja itu sudah jelas biasanya. Jadi di departemen A itu tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang memang khusus di departemen tersebut. Kemudian pembagian kerjanya, pelimpahan wewenang, rentangan kontrol, kesatuan perintah dan koordinasi. Intinya pengorganisasian adalah dikoordinasi antar satu orang dengan orang lain dan satu kesatuan kerjasama bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian actuating atau aksi nyata, ya aksi nyata atau menggerakkan atau aksi nyatanya. Setelah direncanakan, kemudian diorganisir, dibagi tugas-tugasnya, kemudian baru dilaksanakan. Apa itu actuating? Adalah usaha menggerakkan anggota organisasi agar mau bertindak dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen unsur atau fungsi ini adalah fungsi yang strategis dan kompleks, karena fungsi ini adalah merupakan aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan orang per orang, yaitu usaha untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia untuk sukarela atau terpaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah aksi nyata, aksi strategis yang dilakukan oleh para anggota organisasi tersebut. Yang terakhir, ya strategis. Kita masuk ke strategis. Semua objek dari fungsi ini adalah manusia secara langsung, di mana faktor manusia adalah faktor yang strategis dan dominan dalam menentukan kehidupan organisasi. Kompleks, manusia merupakan makhluk hidup yang penuh dengan keterdugaan, mempunyai perbedaan yang sangat heterogen serta mempunyai motivasi yang sangat beragam. Kemudian yang terakhir adalah fungsi controlling. Yang keempat, fungsi pengawasan. Setelah kegiatan dilaksanakan, maka perlu yang namanya pengawasan atau controlling.
Pengawasan ada dua, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Apa itu pengawasan preventif? Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Jadi setiap kegiatan pastinya ada plan A, plan B. Ketika dirasa ada hal-hal yang nantinya mengganggu kegiatan itu untuk tidak berjalan dengan baik, maka perlu plan A dan plan B. Inilah pengawasan preventif. Kemudian ada pengawasan represif. Pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Pengawasan ini kurang efektif dan banyak pemborosan. Oke, alur meraih tujuan. Yang pertama dari manusia dan alamnya, sumber daya organisasinya, perencanaan, mengorganisasi, penggerakan dan pengawasan sampai ke tujuan yang ingin diraih atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian hal penting dalam organisasi. Di dalam organisasi pasti harus ada visi misi dan strategi yang jelas. Desain dan strukturnya jelas, tugas dan peran atau job description-nya jelas, manajemen POAC tadi dan program kerja juga jelas. Komunikasi dan koordinasi sebagai jantung dalam sebuah organisasi. Organisasi itu berjalan baik kalau komunikasi antar anggotanya juga baik. Namun ketika komunikasi antar anggotanya tersendat, maka bisa dipastikan organisasi itu jantungnya kurang sehat. Nah, seperti itu. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau maksud dengan bahasa atau gerakan atau isyarat kepada objek lain. Nah, ini metode komunikasi dalam sebuah organisasi. Bisa pertemuan rapat mingguan, rapat bulanan. Itu pastinya di dalam organisasi punya mekanisme rapat masing-masing. Edaran dan memorandum internal. Nah, ini juga penting. Percakapan telepon sekarang melalui WA, ada grup-grupnya masing-masing, jadi setiap kegiatan apapun di-share di situ. Ada surat elektronik, email itu kan, ya tadi WA. Ada papan pengumuman juga penting, pidato. Nah, ini pidato biasanya dilakukan dalam rapat. Oke. Nah, model SDM dalam sebuah organisasi agar organisasi itu bisa menjadi organisasi terbaik, yang pertama adalah kejujuran dan keikhlasan. Ketika anggota organisasi di dalam sebuah organisasi ini sudah punya keikhlasan dan kejujuran, maka setidaknya organisasi itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, adil. Jadi di dalam sebuah organisasi tidak ada yang berat sebelah, jadi tugas-tugasnya juga adil, job desk yang diberikan juga seadil-adilnya. Tauhid, nah ini berarti tentang spiritual. Kemudian kedaulatan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang manajemen organisasi atau manajemen kepemimpinan organisasi.